Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Celaka Benang Merah Ciremai. Sebuah cerita dari tulisannya Dayura Deli Dayulia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan mulai turun. Aku rela basah dan tidak menyerah memanggil nama gadis itu sampai kulihat semak-semak bergerak. Lalu seperti ada yang menyibak. "Cindy!" Sambil menyorot senter ke arah sana, aku berjalan maju perlahan. Akan tetapi langkahku berhenti ketika kulihat sesosok hitam dari arah acak berjalan cukup cepat menghampiri cahaya yang berasal dariku. Mendelik aku panik, berbalik dan lari. Babi hutan itu mengejar sampai kuputuskan naik ke salah satu pohon yang dahannya cukup banyak sampai bawah. Tidak menyulitkan untuk memanjat. Hewan hitam setinggi anak sapi baru lahir, juga dua taring panjang yang timbul keluar dari sisi mulutnya tersebut bersuara. Ada 3 ekor dan mereka mengepung pohon yang aku naiki. Berkumpul di situ, mendongak, berusaha naik, tapi tidak bisa. Hujan belum juga reda, aku mulai kedinginan di atas sini. Tidak menyerah, aku kembali menyorotkan cahaya ke arah acak, masih mencari keberadaan Cindy, khawatir. Di bawah sana pun 3 ekor babi masih belum beralih untuk mencari mangsa lain. Mereka berjalan mengitari pohon dan berisik, entah sampai berapa kali mencoba naik. Kulihat jam melingkar di tangan. Sudah hampir 1 jam aku meninggalkan teman-teman dan mencari Cindy. Namun justru terjebak sial seperti ini. Kuusap wajah berkali-kali karena air hujan. Aku juga mulai khawatir keberadaanku di atas pohon ini akan memancing kilat. Namun Tuhan masih memberiku perlindungan dengan menurunkan hujan yang tidak disertai petir. Pohon yang tidak terlalu jauh dari pohon yang kunaiki menarik perhatianku. Bukan aku melihat burung, tapi dalam gelap ini saat cahaya senter melewati pohon itu, rasanya aku melihat bayangan berdiri di pucuknya seperti bayangan manusia. Tetapi ketika aku arahkan pas cahaya ke tempat itu lagi, tidak ada bayangan atau orang yang berdiri seperti sebelumnya. Aku menggeleng, berpikir itu hanyalah halusinasiku yang mulai kedinginan. 3 ekor babi di bawah sana akhirnya menyerah. Satu persatu mereka pergi meninggalkan pohon yang sekitar setengah jam mereka tunggu. Aku bernapas lega, perlahan mulai turun dan begitu berhasil melompat, ada sesuatu yang tertangkap oleh ekor mata dari salah satu arah di kegelapan sana. Aku langsung mengarahkan cahaya ke arah tersebut. Mataku membola melihat Cindy sedang berjalan di tengah-tengah rombongan monyet. "Astagfirullah, Cindy!" Gegas aku lari, mengejarnya, menarik lengannya dari belakang membuatnya berhenti. Monyet-monyet yang berjalan bersama Cindy berlari, lompat menghindariku. "Cindy, lu mau kemana? Gue nyariin lu." Dia menunduk. Aku mengguncang pelan pundaknya, lalu menangkup sebelah wajahnya dengan satu tangan. "Sin, lu gak apa-apa kan?" Meski aku merasa sangat lega karena Cindy sudah aku temukan, ada satu hal lagi yang membuat tanya. Karena semua pakaiannya kering, sedangkan aku basah kuyup seperti ini. Yang jadi pertanyaanku adalah, dia berlindung di mana saat hujan? Aku membuang nafas panjang dan berniat mengajaknya kembali sampai kurasakan ada sesuatu yang merayap dari belakang punggung. Naik, berhenti di atas pundak. Kali ini bisa aku lihat secara jelas bagaimana tangan bengkak dengan kulit melepuh atau kulit yang busuk berwarna pink beserta bentol-bentol putih berisi nanah, kuku hitam sepanjang 10 cm, bergerak-gerak di atas pundak hampir seperti orang yang sedang memainkan sebuah piano secara perlahan. Dadaku kembang kempis, mataku tidak lepas dari tangan itu. Imajinasi mulai bermain, membayangkan jika tangannya saja seperti itu, lalu bagaimana dengan wujudnya. Aku berteriak kencang sambil berjingkrak geli melepaskan diri, lalu secepatnya berbalik dan tidak ada siapa-siapa di belakangku. "Ayo, kita harus cepat, Mbak." Aku menoleh ke arah Cindy tadi berdiri, kaget ketika Cindy juga hilang lagi.
Bagi orang kikuk, aku berputar di tempat sembari meneriakan namanya panik. Seketika tubuh lemas, kesal, sadar tengah dipermainkan oleh penunggu gunung ini. Aku bernapas rakus, berkacak pinggang, lalu menyisir rambut yang basah dari depan ke belakang dengan jari tangan secara frustasi. Bangke, bangke, astagfirullah. Sampai aku tertegun ketika mendengar suara yang sangat aku kenal. Yovan, Yovan. Jarak 15 meter aku melihat cahaya senter tersorot acak seraya teriakan memanggil namaku. Oi, gue di sini. Sengaja aku hidupkan lalu mematikan senter yang kubawa secara berkala ke arah mereka sebagai pertanda memberitahu lokasiku berada. Yovan, itu lo. Cipto mengarahkan senter ke arahku. Aku berlari menghampiri mereka dengan hati-hati. Bro, lu kemana saja? Bikin khawatir kita saja lo. Cipto menepuk bahuku dengan senyum lega. Iya nih, Yovan bikin takut. Ulwa ternyata ikut mencariku. Lu baik-baik saja kan? Lu kehujanan? Bagas menyentuh kilas rambutku lalu memperhatikan dari atas ke bawah kaki. Gue baik-baik saja, tapi Cindy hilang. Gue nyari dia, terus dikejar babi sampai naik ke pohon. Babi? Ulwa tampak terkejut, lalu menyorot cahaya ke sekitar. Tahu kalau dia takut, aku segera berkata, udah gak ada, mereka udah pergi. Langsung saat itu dia bernapas lega dan mematikan senter. Setelah itu terlihat tatapan Cipto dan Bagas yang menurutku tatapan orang aneh. Gue serius, Cindy hilang, kita harus nyari dia. Bentar bro, sabar dulu. Cipto menyela. Apalagi? Lo bilang Cindy hilang? Iya. Cindy dari tadi, gak lama setelah kalian pergi, dia balik sendiri ke kita sambil nangis-nangis. Dia bilang, lo yang ninggalin dia. Apa? Bagas dan Ulwa mengangguk, memperkuat perkataan Cipto. Sekarang, aku yang memandang ke arah mereka dengan tatapan aneh. Benar, Cindy sudah kembali. Cindy ada di sana. Saat aku kembali, dia tampak melihatku dengan tatapan yang entah. Aku juga bingung. Tapi dalam dada sini, jika pikiran liarku benar, entah harus seperti apa aku harus bersikap. Saat aku datang, yang lain tampak bahagia. Mereka memeluk, bahkan para gadis juga menangis haru, terkecuali Cindy. Mereka mengembuskan nafas lega karena aku tidak hilang. Sedangkan aku sengaja berjalan ke arah Cindy, lalu membungkuk memeluk kepalanya. Gue seneng, lo baik-baik saja. Gadis itu tetap diam, tapi kulihat matanya memerah, berkaca-kaca. Kemudian dia balik memelukku dengan erat, lalu menangis begitu histeris. Aku tidak tahu kenapa dia menangis seperti ini, terharu karena aku kembali, atau karena hal lain. Lo ganti baju dulu, dingin. Nih, baju gue masih bersih. Kebetulan gue bawa baju ganti double. Kami melepaskan pelukan. Cindy masih sesekukan dengan aku yang berusaha mengusap sisa air matanya perlahan. Gak usah, gue juga bawa. Baju lo, buat nanti lo dibawa saja. Anwar tetap kukuh, menawariku baju gantinya. Akhirnya aku menerima. Cindy menunduk, menyembunyikan wajah, tapi tidak henti-henti mengusap sudut matanya, ingin menanyakan sesuatu, tapi aku tahu ini bukan saatnya. Anwar mengeluarkan pakaian dari dalam tas, dan aku menjauh lagi sebentar untuk berganti pakaian, kali ini ditemani oleh Cipto. Ketika aku sedang ganti, aku bertanya pada Cipto tanpa melihat ke arahnya. Tok, apa? Bener, Cindy tadi balik dan bilang gue yang ninggalin dia. Iya, dia bilang begitu, emang bener? Sambil terus berganti aku menjawab. Ya lo pikir aja sendiri, gue bukan cowok gila kali ninggalin cewek gue di hutan kayak gini. Dan kalau gue emang ninggalin dia, ngapa gue bela-belain kehujanan dan gak balik ke kalian sebelum nemuin Cindy? Coba aja gue gak denger suara lo bertiga tadi waktu nyari gue. Mungkin gue gak akan tahu kalau Cindy sudah sama lo semua. Tidak terdengar jawaban tanya lagi dari Cipto sampai aku selesai mengganti pakaian basahku. Namun aku tahu diamnya Cipto memiliki pikiran yang mungkin saja sama denganku. Sama-sama bingung. Bingung apa yang tengah terjadi pada kami berdua sebenarnya. Atau mungkin bingung perkataan siapa yang harus dipercaya. Cipto beberapa kali kulihat melihat jam tangan. Lalu tidak lama setelahnya dia berkata, kita istirahat dulu buat makan sama minum. Tidak lama Anwar juga ikut melihat jam pada ponselnya. Udah jam 10 malam, kita turunnya masih jauh. Apa mau ngecamp semalam lagi? Logistik gimana Ul? Masih banyak gak? Saat aku melihat ke arah Ulwa yang duduk berjajar di sisi Dita, aku tidak sengaja memergoki Dita tengah menatapku cukup lama.
Ketika mata kami bertemu, dia langsung mengalihkan pandang dan malah mengambil ranting kecil di sisi kirinya, memainkannya. Dari tatapannya tadi, aku merasa seperti dia sedang memikirkan sesuatu, mungkin antara aku dan Cindy. Melihat bagaimana cara dia diam-diam melirik Cindy yang masih saja duduk, menunduk, memainkan resleting tas karirku yang berada di tengah-tengah kakinya yang terbuka. Ulwa, Susi, memeriksa persediaan bahan makanan dan minum. Kayaknya cukup banget ya, soalnya beras aja masih 2 kilo, minyak, sosis, bawang, bumbu, kopi sama teh masih lumayan, kata Susi. Itu bisa lebih juga, kata Anwar. Jadi gimana? Kita ngecamp lagi semalam atau habis ini maksain turun? Paling kita sampai base camp jam 12 malam lewat. Kabut tiba-tiba datang bersama angin yang membawa rintik-rintik air hujan. Kami semua langsung terdiam sambil mengusap diri lantaran dingin. Kita ngecamp aja lagi malam ini, gak bagus buat turun, kata Cipto. Anwar dan Cipto adalah orang yang paling kami percayai untuk urusan menentukan, karena mereka sudah sering naik gunung, bahkan 1 bulan saja bisa 2 kali naik, berbeda denganku dan Bagas yang hanya sesekali saja. Jadi apa yang mereka katakan dan sarankan, kami pasti setuju. Ya udah, kayaknya memang kita ngemalem lagi di sini, gak apa-apa kan? Anwar melihat kami satu persatu. Aku mengangguk. Ya udah, kita ngikut aja yang baiknya gimana. Soalnya lo sama Cipto yang kita percaya di sini, ucap Lea. Dit, gimana? Lu malah ngeliatin Yovan mulu, kata Ulwa. Mendengar itu aku langsung menoleh ke arah Dita. Dia sudah berpaling pandang lagi sambil terkekeh kecil. Ngapa Dit? Kangen lu sama gua? Apa masih khawatir gua hilang ah? Lalu aku tertawa. Dia balas tertawa kecil sambil melempar ranting kecil yang ada di tangan sejak tadi ke arahku. Aneh aja gua, lu sebenarnya kemana tadi? Nyariin orang gua, dikejar babi sampai naik pohon, terus kehujanan di pohon. Bisa bayangin gak lu? Gua dinginnya kayak apa? Dita tertawa lagi. Namun kata-kata yang aku ucapkan tadi memang ada unsur kesengajaan untuk menyindir seseorang. Lebih tepatnya, mungkin aku ingin dia tahu bahwa apa yang aku alami tadi, walau tidak semuanya aku ceritakan, bahwa aku sama sekali tidak akan menjadi laki-laki gila yang meninggalkannya sendirian di tempat seperti ini. Walau aku tidak sedang melihat ke arahnya, sepertinya kalimatku tepat sasaran. Kulihat bagaimana Cindy langsung mendongak ke arahku begitu mendengar ceritaku. Kami mulai membagi tugas dan setuju kali ini hanya akan mendirikan 3 tenda saja. Aku mendongak, melihat flyset yang sudah terpasang. Mereka pasti menggunakan ini saat aku tadi pergi dan hujan. Gak perlu Van, Bagas berkata saat aku membungkuk, menahan gerakan tanganku yang sudah akan meraih tenda, berniat membantunya. Lu bantu masak aja, gak apa-apa, ini sama gue sendiri. Kenapa emangnya? Deketin Cindy, jangan sampai masalah kalian makin jadi di sini. Aku mengerti, lalu beralih membantu Cipto yang sudah berkutat dengan kompor. Gue bantuan ya Tok, kataku mengambil mangkok di sekitar bahan-bahan yang lain. Oke, biar cepat siap makanannya. Tidak sengaja mataku bertemu tatap dengan mata Cindy. Dia langsung menunduk dan pindah posisi, berdekatan dengan Ulwa yang sedang memotong daun seledri. Sedangkan Ulwa, aku lihat berkali-kali melihat ke arah Dita. Saat kulihat ke arahnya juga, Dita lagi-lagi tengah memperhatikan Cindy. Beres makan, aku sengaja menarik Cindy yang sedang duduk. Dia menatap bingung, tapi tetap berdiri. Ikut gua. Kemana? Tidak ku jawab. Kuajak sedikit menjauh dari yang lain karena kabut. Jadi walau jarak dekat saja sudah seperti tertutup kain putih. Orang pun hanya terlihat seperti bayangan. Lu kemana tadi? Langsung aku bertanya pada intinya. Cindy malah tetap asik bermain HP walau aku tengah berdiri di depannya. Masih kutahan gejolak yang mulai timbul agar tidak memperkeruh keadaan. Jawab gua, jangan main HP dulu Sin. Lu tahu nggak? Gua khawatir. Gue nyariin lo, bahkan gue gak berniat balik dulu sebelum nemuin lo. Lihat apa sih? Karena kesabaran habis lantaran dia bersikap seolah apa yang aku katakan tidak penting, aku langsung merebut ponselnya dan ku angkat tinggi, mencegah Cindy menggapainya. Cindy kaget, dia berusaha mengambil ponselnya dariku, tapi aku menghindarkan benda itu, sampai entah dia menginjak atau tersandung apa, Cindy jatuh terduduk. Aku berniat menolongnya sebelum akhirnya dia menangis cukup kencang sambil berteriak, "Balikin HP gua!" Cipto, Bagas, Dita datang, mungkin karena mendengar teriakan Cindy. Ada apa ini, Van, Sin? Tanya Cipto.
Dita membantu Cindy berdiri. Gue cuma mau ngobrolin masalah aja, tapi dia malah asik main HP. Ya gue ambil HP-nya buat lihat apa yang lagi dia lihat. Jelasku sebelum timbul salah paham aku yang berbuat kasar. Cindy langsung merebut ponselnya lagi dariku dengan gerakan cepat. Ia lalu berjalan meninggalkan kami bertiga di tempat. Cipto mengusap bahuku. Sabar Van, jangan kebawa emosi. Yaudah, kalau Cindy gak bisa diajak ngobrol sekarang, diemin aja dulu. Nanti pas udah dibawa, obrolinya. Cipto dan Bagas tampak percaya tapi tidak dengan Dita. Dia menarik bahuku saat aku akan berjalan ke belakang Bagas yang sudah berjalan lebih dulu bersama Cipto. Van, lu seenggaknya jadi cowok tanggung jawab. Kalau lu gak mau tanggung jawab, jangan berbuat sesuatu yang lu gak sanggup buat mengembannya. Maksud lu? Daiku mengkerut tidak mengerti. Ya lu kalau berbuat harus berani tanggung jawab. Gua gak ngerti maksud lu apa. Dita menggeleng. Dari raut wajah dan tatapan matanya aku seperti sudah membuatnya kecewa. Gua masih gak paham maksud lu, Dit. Dita berkacak pinggang, menunduk, mengangkat wajah lalu menatapku dengan pandangan berbeda. Cindy lo hamilin, lo harus tanggung jawab. Jangan dikasari kayak gitu. Lo cowok men. Kaget aku mendengar kalimatnya. Hamil? Cindy hamil? Gua? Apa maksud lo? Dan gue gak kasar, dia jatuh sendiri. Dia menepuk dadaku ringan, lalu menggeleng dan pergi begitu saja, seperti menyuruhku untuk membuka hati, bahwa aku harusnya punya perasaan selayaknya manusia, meninggalkanku yang masih tidak mengerti apa maksudnya. Anjir, kaget gue. Aku menoleh. Saat Cipto yang baru saja keluar dari tenda kaget melihat aku masih duduk di luar sembari merokok. Lo belum tidur? Ngapain weh? Gak bisa tidur. Masalah sama Cindy ya? Mau kemana lo? Cipto yang berjalan menjauh menjawab tanpa berbalik. Order Gojek. Lalu berhenti tidak jauh setelah menghadap ke semak-semak. Kemudian terdengar dia mengucap bismillah. Aku menggeleng. Pikiranku benar-benar tidak karuan. Kulirik jam tangan menunjukkan pukul 1 malam. Kata-kata Dita, sikap Cindy membuatku menimbulkan beberapa tanya yang tidak terjawab. Semua hanya terngiang-ngiang di kepala. Jikapun benar Cindy hamil, tapi aku sama sekali belum pernah menyentuhnya. Lalu dia hamil dengan siapa? Perlahan rasa mulai terluka. Jika benar ada pengkhianatan, apakah aku harus terpaksa mengambil keputusan? Padahal selama ini aku hanya berusaha menjaga. Cipto berjalan kembali. Tidur Van, besok kita turun. Gue gak bisa tidur, lo masuk duluan sana. Tidur, jangan sampai besok lo sakit gara-gara begadang di luar. Ini dingin. Aku menggilas ujung rokok ke tanah, lalu menurut dan masuk. Saat aku akan masuk tenda, terdengar suara tidak jauh dari tenda kami. Suara serak yang tidak tepat disebut sebagai suara manusia. Minta gede, gede, minta gede. Kami saling pandang sampai Cipto berkata, masuk, biarin aja, jangan dianggap, cepetan masuk. Merinding, aku masuk dengan cepat. Disusul Cipto, gerakan kami yang masuk seperti itu membuat Bagas terbangun. Wah, kalian kenapa? Kami duduk bersila di dalam tenda, tidak menjawab pertanyaan Bagas, sampai terdengar bunyi kerincing, lonceng yang begitu jelas. Tutup tendanya Van, kata Cipto. Di saat itu pun saat resleting tenda baru tertutup setengah, tanganku refleks berhenti. Badan terasa terkena sengatan listrik akibat merinding yang menjalar cepat ke seluruh tubuh, hanya dalam satu kedipan mata. Melihat yang melintas dan terbang adalah keranda mayat. Benda itu melayang sekitar 3 langkah di depan tenda kami. Melayangnya pun tidak teratur, terombang-ambing seperti terkena ombak di lautan, atau seperti tengah dipunggu oleh orang mabuk sempoyongan. Begitu pelan dengan suara lonceng yang begitu nyaring ketika benda itu lewat. Aku menoleh ke arah Cipto dan Bagas. Tanganku yang mengambang masih memegang resleting tenda. Tampak muka Bagas pucat pasi, dengan mata yang membola terus menatap keranda yang lewat. Sedangkan Cipto, dia meringis menempelkan telunjuk di depan bibirnya padaku. Beberapa saat keranda mayat itu telah pergi. Aku dan yang lain bernapas lega. Segera aku tutup resleting tenda sampai rapat, kemudian memegangi dada. Jantung masih berdegup kencang, terasa detaknya pada telapak tangan. Bagas mengucapkan doa setelah mengatakan alhamdulillah. Tok, itu apaan? Lampor. Cipto tidak langsung menjawab. Dia duduk bersila dengan 2 tangan yang menyangga di belakang, memikirkan sesuatu. Ini memang udah biasa kayak gini. Maksud gua,
Lu muncak sering lihat beginian apa gimana? Aku bertanya lagi. Dia hanya menggeleng. Biasanya gua gak ketemu kayak gini. Ada juga paling langkah kaki sama suara orang ramai pas kita lagi tidur. Udah itu doang. Tapi ini kok sampai kita diliatin begituan ya? Cipto kembali berpikir. Terlihat dari raut wajah dan gerakan matanya. Sementara aku mulai lagi bertanya-tanya sendiri dalam hati mendengar pengakuan Cipto. Bahwa tidak pernah sekalipun ia melihat apa yang barusan kami lihat tadi. Artinya ini bukan hal yang biasa lagi. Kita ngelakuin kesalahan apa ya? Bagas yang diam-diam tiba-tiba bersuara. Kami bertiga saling pandang tanpa ada jawaban terlontar dari mulut masing-masing. Apa karena masalah gue sama Cindy? Sontak aku menebak. Karena mengingat dari pertama kali naik sampai sekarang, masalahku dan Cindy belum juga menemukan benang merah. Cipto menggeleng. Semoga saja enggak. Udah, tidur-tidur aja. Besok kita harus turun. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk tidur. Beberapa saat berikutnya setelah Cipto dan Bagas sudah lelap, aku justru masih membolak-balik badan mencari posisi nyaman untuk lelap. Sampai posisiku beralih dengan berbaring, melihat langit-langit tenda. Berdiam sebentar, kemudian aku menyadari, bukan posisi yang nyaman yang aku cari, tapi jawaban dari pertanyaanku yang terus terlintas di dalam pikiran sejak tadi. Tentang hubunganku dengan Cindy. Perkataan Dita dan kenapa tadi keranda itu lewat di depan mata kami. Padahal sebelumnya Cipto tidak pernah mengalami hal ganjil seperti ini. Aku mendengar suara langkah kaki yang keluar dari salah satu tenda. Langkahnya menjauh. Aku yang penasaran bangun, duduk dan membuka tenda, menyembulkan kepala untuk melihat siapa yang keluar. Aku melihat bayangan tubuh perempuan. Dari bias senter yang ia bawa, dia berjalan makin jauh masuk dalam gelap, entah kemana. Karena gelap dan aku melihatnya waktu dia sudah berjalan cukup jauh, jadi aku tidak mengenali dia itu siapa. Antara Cindy, Ulwa, Ella, dan Susi, dari keempat gadis itu dia itu siapa? Penasaran kuputuskan untuk menunggunya kembali. Aku duduk di depan pintu tenda yang sengaja aku buka sedikit supaya hawa dingin tidak terlalu masuk dan tidak membuat Cipto dan Bagas kedinginan. Kubuat hawa dingin itu hanya terfokus atau terasa mengenai wajahku saja. Sembari bermain ponsel, melihat-lihat isi galeri atau chat masuk yang belum sempat terbaca kala masih mendapat sinyal sebelumnya. Setengah jam kemudian terdengar langkah kaki yang mendekat ke tenda. Kumatikan ponsel dan kumasukkan ke dalam saku. Aku menunggunya. Saat sudah dekat baru kubuka pintu tenda lebih lebar dan aku keluar. Di saat itulah kupergoki dia yang kutunggu sejak tadi. Susi tampak kaget melihat aku yang tiba-tiba keluar tenda. Dia langsung menahan langkah, namun gerakan yang paling menonjol aku tangkap adalah kala Susi dengan cepat menyembunyikan satu tangan ke belakang tubuh. Lu mau kemana, Van? Mau kencing. Lu habis dari mana? Sama habis kencing juga. Aku mengangguk karena aku tahu perkataannya tidak sepenuhnya jujur. Berani juga lu ya, Sus? Aku tertawa kecil. Maksudnya gimana? Iya, keluar sendirian. Raut wajah yang sempat tegang itu kembali melunak. Oh iya, mau gimana lagi? Gak enak gue bangunin yang lain, kasihan lagi pada tidur. Aku mengangguk. Apaan tuh? Tanyaku dengan gestur tubuh melongo ke belakang tubuh Susi. Susi segera bergerak, menghalangi sesuatu yang coba kulihat di belakang tubuhnya. Bukan apa-apa. Dia lantas menabok tanganku. Udah sana, katanya mau kencing. Lo nanti kelepasan. Lalu segera masuk. Tentunya ketika ia berjalan melewatiku, tangannya yang berada di belakang bergerak cepat ke depan perutnya, tepat saat ia membungkuk masuk ke tenda. Jelas aku tidak bisa melihat apa yang coba Susi sembunyikan. Namun dari gerakan cepatnya, sekilas aku seperti menangkap sesuatu berwarna hitam. Entah apa. Gua tutup ya. Belum aku menjawab, gadis itu sudah menutup tenda. Kini tinggallah aku sendirian di luar. Aku tidak terlalu memikirkan apa yang coba Susi sembunyikan sebenarnya. Namun mengingat lagi tentang apa saja yang aku alami dan lihat sebelumnya, membuatku mengait-ngaitkan segala sesuatu hal kecil sekalipun dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung. Aku kembali masuk tenda karena alasanku untuk buang air kecil hanyalah sebuah alasan semata agar bisa mengulur waktu bertanya pada Susi. Kantuk benar-benar menyerang kali ini. Mungkin efek badan sudah lelah. Bangun Van, gas, ayo turun. Aku mengucek mata menyelaraskan kesadaran lalu bangun, duduk. Bagas juga baru bangun sepertiku. Sementara Cipto
Dia tampak sedikit lebih segar dan tidak terlalu lesu. Mungkin efek sudah bangun lebih dulu. Ayo, bikin sarapan dulu sebelum turun. Aku melihat Bagas mengecek HP-nya. Jam berapa, Gas? Jam 3. Weh, bangun yuk bangun. Mau pulang gak? Cipta berseru sambil membuka tenda lalu keluar. Aku dan Bagas menyusul keluar. Ketika kami sudah berada di luar tenda, kami semua terkejut bukan main melihat secara tiba-tiba 3 tenda kami sudah berada di pos Sangga Buana. Astagfirullah. Cipta mengucap istighfar berkali-kali. Semuanya sudah keluar. Tatapan mata mereka sama seperti kami bertiga saat pertama kali kami keluar tenda. Anjir, kenapa kita ada di sini lagi? Tanya Anwar. Ini Sangga Buana? Tanya Dito. Iya, ini Sangga Buana. Kok kita tiba-tiba ada di sini lagi, ya Allah? Anwar mengacak rambutnya. Sementara para gadis hanya bisa diam, tapi dari sorot mata itu mereka mulai ketakutan. Gak beres ini, asli, kata Cipto. Kok bisa kita dibalikin lagi ke sini? Mas, jadi gimana? Tanya Cindy pada Cipto, nadanya lemas, takut. Ingin aku berjalan mendekat dan mendekap, menenangkannya, tapi tiba-tiba teringat perkataan Dito sebelumnya, yang secara mendadak seperti membuat dinding pembatas dalam hati. Akhirnya aku tetap diam. Tenang dulu, kita coba tenang. Cipto berusaha mencairkan suasana agar tidak terlalu panik. Ayo, kita buat makan dan minum dulu. Kita harus tetap jaga kondisi. Beres kita makan dan minum, kita turun lagi. Anwar setuju, kami pun setuju. Kami mulai membuat sarapan dengan sisa logistik yang ada. Semoga saja setelah ini gak akan ada kejadian-kejadian aneh lagi, kata Cipto, seraya mengeluarkan peralatan. Amin, kata Ulwa, lalu disusul ucapan amin dari kami semua. Selain berharap semuanya setelah sarapan akan baik-baik saja, hal yang mengkhawatirkan justru jika ini hanyalah awal dari mulainya masalah yang sebenarnya. Ditambah logistik utama hanya cukup untuk sarapan kali ini saja. Aku yang berjongkok mengedarkan pandangan. Jika kita berada di pos Sangga Buana, seharusnya di sini ada tenda dari pendaki lain. Namun ini benar-benar hanya ada 3 tenda saja, tenda kami. Selesai sarapan kami berkemas. Selama ini pun aku benar-benar tidak melihat ke arah Cindy lagi. Tidak mengucapkan kata padanya, bukan sudah tidak cinta. Aku hanya berusaha menahan tanya dan kecewa yang mungkin saja ketika aku luapkan pasti akan menimbulkan sakit setelahnya. Sekitar pukul 4:30 kami mulai turun. Ayo kita turun, kata Anwar. Kami berdiri melingkar. Bismillah ya Allah, semoga kali ini baik-baik saja, lanjut Cipto. Kami semua mengaminkan. Kami berjalan turun seperti sebelumnya. Jalan yang sudah dilalui kami lalui lagi kedua kali, bahkan sebelum sempat kita sampai ke rumah. Tiba-tiba saja sekitar setengah jam lebih kami sudah meninggalkan pos Sangga Buana dan sampai di pos Batu Lingga. Ada suara berdebam dari belakang, lebih tepatnya dari arah atas, mirip ledakan petasan. Aku berjalan paling belakang, segera menyorot ke arah atas. Badan langsung kaku, mataku terpaku. Dengan dada yang secara cepat menjadi dingin, disusul detakan jantung begitu memburu. Astagfirullah, ucapku. Anwar yang mendengar langsung ikut berbalik, dan semuanya berbalik ikut menyorot. Jarak sekitar 7 meter dari tempat aku berdiri, di atas sana, berdiri tegap pocong berkafan hitam setinggi 2 meter sebelumnya. Jika sebelumnya dia membelakangi, kali ini ia menghadap kami. Sorot cahaya dari senter dan headlamp semua terpaku pada sosok itu. Begitu jelas sekali betapa tingginya dia, sangat merah sekali wajahnya. Hanya terlihat satu mata yang menonjol di antara bagian daging wajah yang membusuk. Astagfirullah, ya Allah, Cipto berseru kaget. Kami semua langsung mengalihkan cahaya beralih pada Cipto. Ternyata itu karena Cindy, Ella, Ulwa, dan Susi, keempat gadis itu jatuh tidak sadarkan diri secara bersamaan. Melihat Cindy sedang ditahan oleh Bagas, aku berlari turun dan mengambil alih, tetap khawatir. Bagas beralih memegang Susi, Cipto sudah menahan Ulwa, dan Anwar memegangi Ella. Ini kenapa lagi ya Allah? Kata Bagas. Dito menepuk kami para laki-laki secara acak untuk melihat ke depan, alias bawah. Di sana kami melihat sosok tubuh yang hanya separuh badan, tingginya sekitar 150 cm, hanya bagian pinggang sampai kaki. Sosok itu memakai celana kain hitam, panjang, benar-benar hanya separuh tubuh saja, bagian tubuh atasnya tidak ada.
Kami semua dibuat terkejut di saat Cipto berteriak mengucapkan Allahu Akbar karena pocong di atas tadi berguling, menggelinding bagai guling hitam ke bawah menghampiri kami, membuat kami seperti pion-pion yang siap dihantam dan dibuat berantakan. Angkat, ayo minggir, teriak Cipto, membuat kepanikan menjadi-jadi. Dengan susah payah aku mengangkat tubuh Cindy, membopongnya, lalu berusaha menyingkir dari jalur yang sekiranya dilewati oleh pocong itu berguling. Ketika pocong itu akan lewat tepat di antara kami, tiba-tiba saja muncul kobaran api cukup besar, membuat alam sekitar dalam waktu singkat menjadi terang, dan begitupun pocong hitam itu sudah hilang. Aku berlutut, tetap memeluk Cindy yang aku dudukan di tanah, masih tidak sadarkan diri. Tangan bergerak mengusap peluh yang banjir di sekitar wajah, bernapas tidak karuan, lalu tertegun ketika menyadari tiba-tiba saja semuanya hening. Aku menyalakan senter, headlamp secara cepat dan benar dugaanku. Teman-temanku tidak ada. Sialan, bangke. Seruku geram saat sadar kami dibuat terpisah dan entah saat ini aku dan Cindy ada di mana, karena tempat ini bukanlah pos Batu Lingga seperti sebelumnya. Ketika pocong berkafan hitam itu berguling dan tepat lewat di antara para pendaki itu, muncul kobaran api yang cukup besar dalam waktu singkat. Melalui kobaran itulah 10 pendaki itu dibuat terpisah. Yovan membaringkan Cindy di tanah, kemudian duduk dengan kedua tangan, menyangga tubuh di belakang. Matanya meringis, ia melepas headlamp di kening, mematikannya dan membiarkan senter yang ia letakkan di tanah antara daun-daun kering menjadi satu-satunya cahaya yang ada. Yovan mengambil senter itu, menyorot ke jam tangannya dan meletakkannya kembali. Sekitar jam 5:30 pagi dan tepat dia berada masih gelap. Dia melihat sekitar, kemudian berdiri. Benar-benar kita dibuat pisah ini. Nadanya kesal bersama helaan nafas berat. Tidak ada pilihan selain menunggu waktu perlahan menjadi siang. Setidaknya jalan atau alam sekitar dapat terlihat dan ia bisa mencari jalan pulang. Rudy, Dita dan Susi dipindahkan tempat di mana mereka dikelilingi batu. Susi, bangun. Dita menepuk-nepuk pipi gadis itu karena dirasa sudah cukup lama pingsan dari terakhir kali mereka masih bersama. Rudy mencipratkan pelan air yang ada di atas daun yang sempat ia petik ke atas wajah Susi. Matanya mengkerut dan dia akhirnya sadar. Ketika ia sadar, wajahnya kebingungan. Susi melihat ke sekeliling dan menyadari jika mereka hanya bertiga. Loh, kita di mana? Yang lain mana? Dito dan Rudy tidak menjawab. Minum dulu. Rudy menyodorkan botol minuman padanya. Setelah Susi selesai minum, dia kembali menanyakan teman-temannya yang lain. Kita di mana ini, Rud? Dit? Yang lain kemana? Kita berdua juga nggak tahu yang lain ada di mana, jawab Dito. Dia menyimpan lagi botol minum itu dalam tasnya. Susi terdiam sejenak. Ia mengingat terakhir kali ia sadar. Bukannya tadi masih gelap, kita lagi jalan turun, terus ketemu pocong kan? Iya, pas itu nggak lama lo, Lea, Ulwa sama Cindy pingsan. Timbal Dito. Cuma beberapa menit doang, kita sudah kepisah kayak gini. Yovan masih duduk bersila. Dia menyulut rokok sembari terus berpikir akan kemana mereka kali ini. Akan mencari teman-temannya kemana, sedangkan dia dan Cindy sama sekali tidak begitu ahli untuk mengenal jalur. Dan apa yang harus dilakukan kala kesialan tersesat dialami. Yovan menoleh. Ketika melihat Cindy menunjukkan pergerakan, segera pemuda itu menggilas ujung rokok, lalu berbalik membantu Cindy untuk duduk. Keduanya lantas saling menatap, tanpa berkata. Cindy yang masih linglung, sedangkan Yovan seperti kebingungan harus bersikap bagaimana. Mau seperti apapun kejadian, masalah dalam hubungan mereka berdua tetap menjadi pikirannya. Cindy menyadari terlalu sepi, tidak seperti biasanya. Dia menyapu pandangan dan sama seperti Susi, bingung karena yang lain tidak ada di tempat mereka berdua berada. Van, Mbak Susi, Ella, Mbak Ulwa sama yang lain pada kemana? Panjang ceritanya, kata Yovan. Dia memberikan satu bungkus roti pada gadis itu. Makan dulu, sarapan. Bingung, tidak langsung menerima. Cindy justru malah menyingkirkan tangan Yovan perlahan. Gue belum lapar. Gak usah manja, ini bukan lagi di rumah, kita lagi di hutan, masih di Cermai. Di alam kayak gini, ngejaga kondisi badan itu gak harus nunggu lapar dulu. Makan. Cindy terdiam. Dia tertegun mendengar nada bicara Yovan yang kini berbeda, dingin. Pemuda itu masih duduk bersila di samping, menghadapnya.
Sembari tangan masih mengambang memegangi sebungkus roti, Cindy menatap tangan Yovan kemudian beralih menatap wajahnya. "Makan," kata Yovan sekali lagi. Karena menyadari intonasi bicara Yovan tidak biasa, Cindy menerima roti itu, lalu memakannya dengan ragu. Cindy melihat ada bungkus plastik roti yang sama tergeletak di tanah. Tahu bahwa itu bekas Yovan. Saat Cindy makan, Yovan berdiri lalu menyulut rokok lagi. Gadis itu memperhatikan sambil mengunyah. Melihat dari tingkah laku Yovan, dia seperti tahu kali ini Yovan sengaja menjauh darinya. Selesai menghabiskan sarapan dari Yovan, gadis itu berdiri. Yovan yang duduk di sana pun ikut berdiri. Ia berjalan mendekat, lalu mengambil tas carrier dan memakainya. Kemudian berjalan, sedangkan Cindy masih diam di tempat. Menyadari Cindy tidak mengikuti langkahnya, Yovan berhenti dan berbalik. "Ayo, kemana?" "Nyari yang lain lah. Emangnya mau diam terus di sini?" Gadis itu mengusap lengannya sendiri setelah memalingkan pandangan, lalu berjalan mengikuti Yovan di belakang. Di belakang, bukan di sampingnya. Terdengar suara burung yang saling bersautan. Suara langkah kaki mereka berdua menjadi satu-satunya suara di antara keduanya. Cindy hanya diam dan Yovan tidak bertanya. Gadis itu memandang Yovan dari belakang, lalu matanya mulai memerah. "Akhirnya gue berhasil." Namun keberhasilan itu bukan membawa bahagia, tetapi membawa luka. Tidak sengaja isakan tangis Cindy terdengar oleh Yovan. Sontak ia berhenti dan berbalik. "Gak usah nangis, percaya saja kita pasti selamat." Cindy memejam lebih kuat. Bukan itu alasan dia menangis. "Gak usah sok tahu," kata Cindy. "Lah iya kan, lu nangis karena kita tersesat kayak gini. Percaya saja, kita pasti bisa balik." "Gue bilang gak usah sok tahu. Kalau bukan itu alasannya, terus apa?" "Gue nangisin lo." "Gue?" Yovan menunjuk dirinya sendiri. "Kenapa sama gue?" Cindy mengusap kasar air matanya, kemudian meminjingkan mata. "Mending lu mati aja deh." Yovan terdiam, kemudian tersenyum. "Udah gue duga sih." "Apanya?" "Sin, kalau misalkan lu udah gak mau sama gue, bisa gak lu jangan buat gue mati?" Cindy terdiam, matanya yang garang berubah menjadi tatapan kaget. "Lo boleh tinggalin gue setelah ini, lo boleh pergi sama cowok lo itu, tapi tolong jangan buat gue mati. Gue masih pengen hidup, gue masih pengen ketemu orang tua gue di rumah, gue masih pengen Sin. Gue pastiin akan ikhlas buat lo. Gak apa-apa kita batalin tunangan, lagian gue tahu siapa cowok lo sekarang." Mata gadis itu membelalak, lalu dia bertanya, "Siapa?" "Dito." "Bukan, gak usah sok tahu. Lu gak tahu apa-apa soal gua. Lu gak tahu." "Ya, gua gak tahu. Tebakan gue soal Dito itu cuma ngarang. Gua awalnya cuma nebak-nebak doang. Ada orang ketiga, itu cuma nebak. Dan gua gak percaya sepenuhnya. Gue cuma mancing lo. Gak taunya lu nanya siapa. Berarti bener dong, ada orang ketiga di antara kita." Cindy serasa mati kutu. Ternyata perkataan Yovan dan ungkapan yang tadi hanyalah jebakan. "Tapi soal gue bakal ikhlas, gue jujur soal itu. Ayo, kita cari teman-teman yang lain. Jangan buat gue mati di gunung ini. Ya, biar gue bisa lihat lo nikah sama pacar lo itu." Yovan mengacak rambut Cindy secara pelan, sembari tersenyum. Di saat Yovan menunjukkan senyuman, Cindy justru sudah banjir oleh bulir-bulir yang turun mengusap pipi. Berhenti di dagu sebelum menetes jatuh. Cindy menahan tangannya saat Yovan menarik dan berniat mengajaknya berjalan. "Apakah pikiran lo setelah lo udah tahu ini semua?" tanya Cindy. Dadanya menggebu-gebu, lebih tepatnya menderak. "Gue cuma gak nyangka aja, cewek yang gue sayang ternyata murahan." Cindy menyerobot kata-kata Yovan yang belum selesai. Pandangan Yovan yang tenang kini berubah. Dia menunduk, menghembuskan nafas sesak yang sebenarnya ditahan sudah sangat lama. Kemudian dia mengangkat wajah. "Ya." Plak. Yovan terdiam. Walau pipinya panas, dia membiarkan itu. Ketika wajahnya yang sempat menoleh kasar ke samping karena tamparan, ia kembali melihat ke arah Cindy, berniat mengatakan sesuatu, sampai sesuatu lain tidak jauh di belakang Cindy membuat matanya membola. Cindy yang tengah menangis ikut melihat ke belakang, dan di sana, di antara dua pohon ada sosok pocong yang subuh tadi meneror mereka. Pocong berkafan hitam dengan ikatan tali kafan di bagian bawah terlepas, juga satu tangan berkulit merah darah. Daging terkelupas keluar dari dalam bungkusan kafan hitam itu.
Mendebarkan sekali ketika keduanya melihat satu tangan yang keluar itu menggenggam sebuah keris. Yovan menarik tangan Cindy. Mereka berlari sekuat tenaga. Sesekali melihat ke belakang, Cindy berteriak kala ternyata pocong itu seperti melesat sekitar jarak 2 meter hilang. Lalu muncul lagi, hilang dan muncul lagi, berusaha mengejar mereka. Dia ngejar, Van, dia ngejar. Udah jam 12:30 siang, Tok. Kita nggak ketemu sama Yovan, Bagas sama yang lain. Ulwa bersender di salah satu pohon, kemudian membungkuk. Satu tangan memegangi lutut, kakinya lelah. Setelah berjalan berjam-jam mencari jalan keluar, Cipto menenggak air minum, lalu memberikan itu juga pada Ulwa. Gue masih ada, tolak gadis itu. Minum aja gak apa-apa, punya lo buat nanti. Saat Ulwa tengah menenggak air dalam botol Cipto, dia mengamati temannya itu menyentuh saku jaket, saku celana, lalu kemudian beralih melihat ke dalam tas. Tok, lo nyari apaan? Cincin. Cincin gua, itu peninggalan almarhum kakek buyut gua, Ul. Gak ada. Kok bisa? Lu copot gak? Enggak, dari semalam gua masih pakai. Ulwa menjadi ikut panik. Coba cari yang bener, barangkali beneran lu lepas terus lupa naruh. Tapi kalau lupa naruh pun terus hilang, gak akan ketemu, Tok. Di tempat kayak gini. Apa lepas waktu gue gendong lu sebut tadi ya? Ya gak tahu, bisa jadi. Aduh, Cipto mengacak rambut frustasi dan bingung, sedang Ulwa jadi merasa tidak enak. Walau hilangnya cincin itu bukan ulahnya, tetapi kalau benar itu terjadi dan lepas karena Cipto menyelamatkannya, Ulwa tetap merasa bersalah. Cindy dan Yovan sedang berjuang melarikan diri dari kejaran pocong. Mereka menaiki tanah miring sambil berpegangan pada tanaman-tanaman liar. Kabut muncul bersama gerimis. Keadaan dan cuaca di gunung memang tidak bisa ditebak. Yang tadinya siang akan secara tiba-tiba berubah mendung, lalu hujan. Bahkan saat siang seperti itu, terlihat sudah akan maghrib. Cepet naik, Sin. Ketika gadis itu berhasil naik ke pucuk tanah miring dan sudah berada di tanah yang sedikit datar, tanaman yang menjadi pegangan Yovan tiba-tiba saja tercabut. Tidak kuat menahan berat tubuh dan tarikan pemuda itu. Yovan! Cindy berteriak histeris melihat Yovan jatuh berguling ke bawah. Di atas dan sisi tanah curam yang dipenuhi tumbuhan liar itu, Cindy menangis. Ia berlutut dan menjerit-jerit sampai hujan turun mengguyurnya dan akhirnya jatuh ke samping dan pingsan. Cindy! Gadis itu perlahan membuka mata, lalu terhenyak dan duduk. Kalian? Melihat Cipto, Ulwa, Dito, Rudi, Susi ada di sana, Ulwa berlutut memberikan Cindy minuman yang tersisa. Mbak, Yovan mana? Tanya Ulwa, raut wajahnya panik. Cindy terdiam, kemudian ia menoleh ke dalam sisi tanah miring di sisinya. Matanya memanas menggigit bibir. Enggak tahu, Mbak. Bersamaan mulutnya berkata, di dalam dadanya bergetar terluka. Maafan, batin gadis itu, lalu menangis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.